3 tadi. Boleh debat 1, 2, 3. Satu lagi. Jaga. Satu, dua, tiga. Boleh debat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh debat semua 1, 2, 3. Oke, 2025 Akil dan Mahir putra-putra si kembar berulang tahun yang ke-7 dan baru kali ini kita rayakan. Sangat mendadak karena pada saat kami mau ke Jawa Timur ada acara di sana tanggal 1, langsung dia order, aku gak apa-apa ditinggal tapi harus dirayakan. Jadi semua undangan, waduh, di perjalanan langsung undang, order ini udah dengan segala kekurangannya dah ya. Yang penting anak-anak senang karena sekaligus Akil Mahir mau perpisahan dengan teman-temannya. Rencananya Juli ini dia berdua akan pondok pesantren di Jawa Timur. Gitu. Mahir yang minta apa seperti apa Ustaz? Yang minta dirayakan juga apa? Iya, jadi Akil Mahir yang minta. Jadi dia bilang gini, aku pengen sebelum pesantren aku pengen dirayain dulu, sekaligus aku mau pamit sama teman sekolah karena di awal tahun ini insya Allah si kembar akan mondok di pesantren Jawa Timur. Berapa lama Ustaz? Mondok ya bertahun-tahun ya, semoga betah gitu. Kita berharap dia betah. Dia kan baru mau kelas 2 SD ya, ya mudah-mudahan terus sampai dia aliyah sampai SMA. Ini Ustaz nih temanya apa ulang tahunnya kalian? Tema kita hari ini temanya biru langit, biru nih, pokoknya cerah ceria. Temanya kosmos, kosmos mainnya. Temanya kosma itu arti alam semesta, makanya biru langit selalu mewarnai pada hari ini. Anak-anak memang sudah meminta diri untuk apa? Ya sebenarnya awalnya mereka minta, terus sempat juga masuk kelompok di sini nih, jadi satu gitu apa pesantren kilat ya. Mereka happy sampai nggak mau pulang gitu, terus mereka belajar ngaji seperti menyadari bahwa kalau di pondok terus pakai bagus itu bisa membawa orang tua ke surga. Jadi dia lagi punya kesadaran. Ya tapi kadang-kadang on off ya. Kayak sekarang pas udah mau masuk ini, aku nggak mau. Nah, kemarin mau sekarang kamu tapi anak-anak lah, jadi kita menggunakan aja ya kalau dibawa semoga mereka senang. Kenapa pilihnya di sana di Jawa Timur? Ya kalau di sini gini, kalau saya pikir jauh dekat kan kangennya sama, jauh dekat kan nggak bisa ditengok juga. Jadi daripada dekat nggak bisa ditengok, ya kangen juga sama sekali kan jauh gitu saya bilang. Ya mudah-mudahan kalau di sana kita juga belajar untuk menahan rindu dan anak-anak juga belajar untuk selalu berusaha hidup mandiri lah ya. Walaupun kita tetap akan besok jenguk, kita tengokin insya Allah paling tidak kan seminggu sekali, mungkin awal-awal lanjut sebulan sekali besok. Ustaz kesiapannya seperti apa? Karena kan sempat gagal ya waktu itu ya, maksudnya buat mondok gitu. Sekarang sih, buat Itu Sultan. yang pertama, ini yang kedua dan ketiga. dan antisipasinya seperti apa itu? Ya tentu saya April hanya bisa berusaha, anak-anak juga kita coba merayu dan sudah kita bawa ke pesantrennya dan mereka happy ngelihatnya happy, rame, baik-baik di pesantren. Udah ketemu lah dengan teman-teman walaupun cuma satu malam saja di sana waktu itu memperkenalkan ini loh tempat kamu nanti dan antusias lah si kembar ini. Nah jadi insya Allah Juli kalau tidak ada halangan kami kuat, anak-anak kuat. Doain ya, doain. Ini urusan perasaan nih, urusan hati nih memang. Semoga kuat terus gitu. Ini kan agak berat kan, jauh dari anak. Tapi seperti apa kangennya nanti pasti kan agak berat itu meninggalkan. Ya pasti kangen dia gitu ya. Tapi aku pengennya anak-anak ini tuh belajar banyak apa yang buku yang manfaat, yang berkah gitu ya, dan buat mereka sendiri kehidupan ke depan. Karena ngurusin anak laki-laki ini luar biasa. 3 anak laki-laki mulu, saya tuh kayak nggak berhenti ngomong gitu. Dan diulang lagi. Jadi siangnya kita tuh wah nasihatin kayak gini, malam mereka minta maaf, besok kejadian lagi, besok kayak gitu. Anak laki-laki tuh kayak masya Allah ya, kita kayak ngelihat anak bocor terus dari mana-mana nggak mau dijahit itu, saya udah ngerasain sampai aduh gitu ya. Tapi ya inilah kan punya anak gitu, makanya saya pengen mereka itu jadi laki-laki yang kuat, yang tough lah. Lihat apa kayak saya bilang, Artinya mengarahkan
Saya dan April tidak memaksa harus jadi pendakwah, tapi paling tidak apapun kelak besok mereka hidup manfaat, mereka tahu jalur, mereka tahu jalan, mereka melangkah, semuanya sudah punya rambu-rambu dan informasi yang mereka dapat sejak dini. Dan itulah PR kami sebagai orang tua, menyadari dengan segala kekurangan kami, baik waktu, tenaga, pikiran terhadap anak sendiri. Ya akhirnya mungkin saya dan istri sepakat bagaimana kalau kita pesantrenkan, dan kami sudah diskusi dengan anak juga sampai kami bawa ke sana. Untuk kami berdiskusi dengan Akil dan Mahir bagaimana mendapatkan kalau kalian ada di sini, dan saat ini sampai hari ini mereka masih happy. Mudah-mudahan sampai Mudah-mudahan nggak oleng dan nggak berubah, tetap happy. Anak happy, emak bapaknya harus happy. Anak happy, emak bapaknya nggak happy, akhirnya ditarik juga sama anaknya, bawa pulang. Dua-duanya harus happy, harus senang. Kita hadiah selain ulang tahun ada lagi nggak? Dia pengen umroh sih, jadi anak-anak ini setelah nanti mungkin sekarang lagi hajian ya, setelah hajian insya Allah mungkin akan umroh lah, supaya mereka melihat Ka'bah, mereka mau Hajar Aswad. Katanya mereka banyak dosa. Mami, ayah, nanti banyak dosa kami ada 300. Dihitung saya bilang. Ya kurang lebih kalau adik itu segitu. Adik mau cium Hajar Aswad yang dosanya rontok, hilang. Pokoknya anak kecil ini berdua menggemaskan. Kadang ya namanya anak-anak. Yang benar-benar terwujud lah. Semoga terwujud. Tapi Pondok memang dari sejak ini diajak kok dakwah di situ, mungkin melihat kebaikan dari dakwah seperti apa mungkin. Saya tidak pernah pokoknya saya nggak pernah kamu harus jadi ceramah atau jadi dai atau jadi kiai, enggak. Saya cuma bilang gini, kalau satu waktu nanti kamu pintar, bagus agamanya, kamu pesantren, insya Allah ayah dan mami akan bikin kamu pesantren. Nanti pulang mondok kamu jadi pengasuh, jadi kiai, jadi ulama yang punya santri juga. Nah, kalau kamu pengen jadi pengusaha, mudah-mudahan ayah mami juga sedang berusaha. Semoga nanti kamu lulus besar, ya, kamu punya usaha yang sudah mami dan ayah jalani sejak saat ini. Yang penting kamu punya rambu-rambu, kamu tahu aturan yang harus kamu taati dan harus kamu lakukan. Hanya itu yang bisa saya dan istri berikan. Intinya biar Allah yang mengatur. Tapi senang nggak sih anak masih kecil sudah kepikiran gitu kan pesantren juga, senang nggak sih maksudnya? Banget. Kalau saya dan April pada prinsipnya nggak tega ya, kasihan. Tapi saya bilang, jadi diskusi pertama yang paling banyak adalah saya dengan istri gitu, dengan April nih. Saya bilang pastilah saya juga nangis, kamu pasti nangis. Nangisnya kita hari ini mungkin hanya terbatas di dunia. Semoga di akhirat kita tertawa bahagia melihat anak kita bukan hanya hebat dunianya tapi hebat akhirat. Tapi kalau kita tidak menangis menahan rindu dan kesedihan karena berpisah dengan anak pesantren, nanti kita bisa jadi akan dipisahkan oleh mereka karena mereka tidak mengerti bagaimana mencintai kedua orang tua. Jadi diskusi saya panjang sama April. Baru kemudian kami diskusi kepada Akil Mahir, baru kami bawa mereka ke Jawa Timur dan kami perkenalkan pesantrennya bagus banget ya, cakep, bagus, dan alhamdulillah santrinya kurang lebih 9.000. Untuk memilih pesantren juga tempat ini nggak sih dokter? Ada pertimbangan juga tempat pesantrennya ini. Kebetulan saya banyak kenal dengan guru di Jawa Timur, jadi saya minta beberapa rekomendasi dan akhirnya terpilihlah mungkin satu di antara banyak pesantren yang hebat-hebat, karena tidak semua pesantren itu ada SD-nya. Nah, ini kebetulan ada SD-nya, jadi ya udah kita taruh di pesantren.